Masalahnya ada pada orang-orang bermasalah seperti Gus Miftah. Ya, gini, kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat, yang jadi persoalan kan bukan substansi ceramahnya. Dia tuh sedang ceramah nggak ya? Saya lupa. Itu dalam acara. Yang viral bukan yang ceramah, yang viral bukan isi ceramahnya. Bukan isi ceramah. Padahal itu ceramah agama kan? Gitu. Ya. Dia bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali pernah dia lontarkan di masa sebelumnya. Saya kasih contoh. Ternyata sekarang beredar sebuah video yang menunjukkan dia menghina juga pedagang es di masa lalu, perempuan, tapi dengan statement yang sama, goblok. Kenapa nggak jualan dulu? Jangan disebut dulu. Oh, nggak boleh ya, maaf. Glodok. Iya. Ini kita niru Andre ya. Glodok dia bilang. Itu kan udah pernah dia lontarkan. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan substansi ceramahnya. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang saya akan gunakan kata-kata saya yang tidak tahu diri sebetulnya. Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal Miftah beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya yang mengundang kontroversi. Usai ramai mengolok-olok penjual es teh keliling, video-video lama Miftah kembali viral. Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Ya. Mestinya Gus Miftah tuh sangat sadar, dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko ini akan menyakiti hati presidennya, dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Sebelumnya ia mendapatkan hantaman bertubi-tubi akibat polanya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari netizen, kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Belakangan muncul sejumlah petisi daring. Ada 7 petisi daring yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Taim dari utusan khusus Presiden karena mengolok-olok penjual es teh. Tapi dia ketika itu kan harus sadar, ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus Presiden. And all of a sudden dia membentak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik, tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngomong, ayo teman-teman kita berdoa, ini baru mau doa es. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Maka kalau Aiman lihat Was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar pengajiannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi Budayawan Sujiwo Tejo menanggapi kritikan terhadap penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman yang belakangan viral di media sosial usai mengeluarkan kalimat yang kurang pantas kepada seorang penjual es teh di sebuah acara pengajian di Magelang. Sujiwo Tejo memberikan komentar bahwa penjual es teh kadang juga mengganggu acara saat terus mondar-mandir menjajakan dagangan sehingga membuat konsentrasi penceramah hingga penyanyi yang sedang tampil terganggu. Dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela es teh? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang Diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes ini? Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Ia juga memberikan komentarnya bahwa orang-orang yang membantu Sun Haji belum tentu murni karena kepeduliannya.
namun karena benci dengan Miftah. Soal itu Mas Ade, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek ini. Iya, kalau benar Yati Pesek nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati Pesek. Artinya hinaan-hinaan versi kan. Dan dia trademark dia loh Yati Pesek itu. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Mendengar komentar dari Sujiwatejo, politisi PKB, Maman Imanul Haq memberikan jawaban berbeda. Menurutnya, setiap tempat berbeda perkataannya. Bisa jadi perkataan Miftah cocok untuk satu tempat, namun tidak cocok untuk tempat yang lain. Sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para Karena Gus Miftah. karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Namun, menurutnya Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kebaikan, yang ketiga adalah keindahan. Jadi, meskipun hal itu adalah kebaikan, tapi disampaikan dengan cara yang tidak indah, maka hal tersebut bukan kategori dakwah dalam Islam. Suratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih, makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya, Termasuk kepantasan. tentang keadaban publik, kepantasan. Nah, itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah, poin terakhir yang ingin saya jawab, bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong. Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir dua Jumatan terakhir di 2 kota besar, Bandung dan Semarang, tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman?